kekerasan seksual lebih dominan terjadi. Contohnya apa nih? KBGO yang tidak merupakan kekerasan seksual. Misalnya adalah ketika handphone kamu dipasangi oleh pacar kamu gitu ya, sebuah aplikasi untuk mengawasi kamu. Jadi kayak dia bisa tahu kamu ada di mana, lokasinya dengan tepat gitu kan. Nah itu kan bukan kekerasan seksual, tapi itu lebih pada mengexercise relasi kuasa dia ya, tapi tidak seksual gitu, tidak dalam sifat atau karakteristik yang seksual gitu. Nah ini beberapa contoh kekerasan berbasis gender siber. Ada yang nomor handphone yang disebarkan sebagai nomor prostitusi. Ingat tadi saya sebutkan nomor handphone itu saat ini adalah data pribadi yang sensitif. Jadi hati-hatilah dalam menyebarkan nomor handphone kalian. Ini akan sangat annoying sekali, apalagi kalau kamu tipikal orang yang tidak pernah ganti nomor handphone dan tidak mau mengganti nomor handphone kamu. Kalau misalnya nomor kamu kemudian disebarkan di aplikasi dating apps sebagai nomor prostitusi, dan itu menjadi sebuah akun atau profil di dating apps yang terkenal gitu ya, maka nomor kamu akan terus-terusan diteror. Akan banyak telepon yang masuk, baik video call ataupun voice call doang, yang akan sexualizing kamu gitu loh, dan kamu tidak akan kenal ini siapa, itu hanya karena nomor handphone kamu disebarkan sebagai nomor prostitusi. Maka kita harus hati-hati ya. Terus atau foto yang diedit dengan narasi objektifikasi seksual, atau nggak diedit tapi dikomentari gitu ya dengan narasi yang objektifikasi, narasi yang mengobjektifikasi diri secara seksual gitu. Atau ancaman perkosaan, atau outing atau dead naming, ini yang biasa sering terjadi di teman-teman LGBTQ gitu ya. Outing itu ketika ketika mereka belum memberitahu pada publik tentang orientasi seksual mereka, tetapi pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan itu kemudian mengumbar orientasi seksual seseorang ini dengan semena-mena gitu. Tujuannya bisa jahat sekali gitu kan. Atau dead naming ini lebih sering terjadi pada teman-teman yang transgender ya. Yang teman-teman transgender biasa punya nama kedua, dan nama kedua inilah yang mereka pakai di publik gitu. Nah, ketika dead naming itu terjadi, ini adalah seseorang yang mencari tahu nama asli transgender tersebut dan kemudian disebarkan ke publik ya, tanpa persetujuan dan sepengetahuan, tanpa persetujuan pastinya dari si pihak transgender. Contohnya ya, saya kasih contoh yang kemarin terjadi di media itu adalah ketika Lucinta Luna terkena kasus, saya lupa kayaknya narkoba, itu pihak media melakukan dead naming. Mereka menyebutkan nama asli KTP yang milik Lucinta Luna di artikel yang mereka tuliskan. Dan akhirnya berakibat pada Lucinta Luna mendapat olok-olokan dari karena ketahuan nama aslinya siapa gitu. Dan ini kan menciptakan kekerasan berbasis gender siber ya pada si Lucinta Luna. Kemudian stalking atau pengenitan, gender shaming gitu ya, misalnya istri suka masak terus kemudian di shaming gitu, ya Allah kamu jadi babu suami atau segala macam. Ini juga menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender siber ya. Jadi kita harus tahu derajatnya bisa beda-beda, bentuknya bisa dari yang sepele gitu ya, modusnya bisa sepele banget, tetapi dampaknya bisa besar sekali pada korbannya. Itu dulu. Terus ini adalah beberapa kekerasan berbasis gender online yang meningkat di kala pandemi, yaitu ada penyebaran konten intim non-konsensual, NCII, non-consensual dissemination of intimate images, atau istilah lainnya mungkin sexual image abuse gitu ya. Terus ada revenge porn, mungkin teman-teman juga lebih sering mendengar kata revenge porn, dan ada sextortion. Revenge porn itu lebih pada pelaku sama korban itu biasa sudah punya relasi antara mantan atau masih pacar atau masih suami gitu ya. Terus kalau sextortion itu lebih pada ada pemerasan di situ. Kalau revenge porn itu biasa motifnya pingin balikan atau nggak mau putus atau nggak mau diceraiin gitu ya. Kalau sextortion itu lebih biasanya pelakunya orang asing dan ada pemerasan di situ. Pemerasannya bisa dalam bentuk dia minta uang ke korban, dia bisa minta have sex sama korban gitu, maksa ya. Terus dia bisa juga minta, kalau kamu nggak mau nyerahin foto intim lagi, foto vulgar kamu lagi, maka aku akan menyebarkan foto yang ini. Jadi dia
yang dia minta itu, yang pelaku minta adalah konten intim lagi diperbanyak. Supaya apa? Supaya dia mungkin bisa barter dengan pihak lain yang menjadi pengepul konten-konten intim, karena ini banyak terjadi. Terus doxing tadi juga sudah saya jelaskan, impersonating itu bermain peran ya, kayak dia bikin akun palsu, pura-pura meniru si korban ini gitu. Jadi pasang foto korban, namanya nama korban gitu kan, tapi nanti akan disisipin hal-hal yang bisa menjelek-jelekan reputasi korban gitu. Terus digital exhibitionism itu adalah ketika kamu atau seseorang gitu ya menerima panggilan telepon atau panggilan video gitu yang dari orang asing, biasanya mungkin dari orang yang dikenal juga ada, tetapi yang saya temukan kemarin itu biasanya dari orang asing yang begitu diangkat langsung muncul desahan-desahan, atau kalau misalnya video akan menunjukkan si pelaku sedang melakukan misalnya kegiatan seksual gitu ya, misalnya masturbasi atau yang lain-lain gitu. Nah ini teman-teman bisa cek bentuk kekerasan berbasis gender online-nya di buku panduan yang sudah kami terbitkan tahun lalu Januari ya, dan ini udah di-download puluhan ribu kali di s.id/panduan KBGO. Mungkin teman-teman bisa baca lebih banyak lagi tentang kekerasan berbasis gender online di situ. Nah, ini tadi saya sebutkan doxing, mencari dan mempublikasikan PII seseorang di internet biasanya dengan tujuan jahat, yaitu mempermalukan, menakut-nakuti, memeras, memfitnah, menggertak, atau membahayakan target. Nah, terkait dengan kekerasan berbasis gender online, kita juga harus paham ya, jejak digital itu abadi, benar nggak? Saya kasih 2 contoh. Ini contoh, bukan contoh, ya ini situasi ya, di mana 2 hal ini bisa membuat jejak digital seseorang itu abadi. Kalau teman-teman mau nyobain sekarang gitu ya, coba pegang handphonenya, buka sesuatu aplikasi terserah apa gitu ya, mau media sosial atau chatting apps atau dating apps, coba kalian share sesuatu di aplikasi tersebut. Coba hitung berapa kali klik yang kalian butuhkan untuk bisa sharing sebuah konten di aplikasi tersebut. Kita menemukan, Safnat menemukan ya, itu biasanya tidak lebih dari 5 klik atau sama dari 5 klik untuk bisa sharing sesuatu. Dan itu kita bisa lakukan under 30 seconds. Kita bisa melakukan semua itu di bawah 30 detik, bahkan di bawah 10 detik untuk sharing sesuatu. Cepat sekali kan? Karena dia cepat sekali bisa disebarkan, itu yang membuat jejak digital kita abadi. Gitu. Terus ada juga nih 2 fitur sederhana di handphone yang bisa bikin konten kita yang sudah kita privat, yang udah kita jaga baik-baik gitu, jadi publik gitu. Apa? Yaitu screenshot, ya kan? Kadang-kadang kita punya akun Instagram sudah di privat, tapi kemudian followers kita yang kita setujui bisa melihat konten-konten yang kita unggah, iseng ya melanggar privasi kita gitu, men-screenshot konten yang sudah kita privat itu, terus diunggah kembali ke misalnya Instagram story-nya mereka gitu. Atau kemana-mana screenshot ya. Sekarang screen recording juga bisa ya. Terus fitur sederhana lainnya itu ya copy paste, ya kan? Kamu cuman mengirim pesan di dalam grup A. Harusnya cuman di grup A aja, itu aja kan yang boleh tahu. Ada yang iseng di copy paste lah ke grup B informasi yang penting itu. Nah, itu kan sudah membuat sebuah konten yang harusnya hanya berada di ruang privat, kemudian pindah ke ruang publik tanpa konsen. Sudah melanggar privasi. Itu yang membuat sebuah jejak digital abadi gitu. Karena dia susah sekali nih kita jaga kalau misalnya dia sudah terunggah gitu ya. Dan kalau misalnya sudah terunggah, bisa dengan cepat sekali dia menyebar gitu. Tapi benar nggak sih kalau jejak digital itu sama sekali tidak bisa hilang? Ya bisa. Bisa dalam artian gini ya. Kita bisa minta platform digitalnya gitu ya, misalnya minta Instagramnya untuk menghapus konten yang sudah tersebar itu. Tapi kan kita tidak bisa tahu siapa saja yang sudah menyimpan itu secara offline. Yang misalnya sudah menyimpan screenshot itu cuma di galeri mereka, nggak diupload ke Instagram gitu. Jadi kita cuma bisa menghapus yang terlihat, yang tidak terlihat, yang kita tidak ketahui sudah disimpan oleh orang, itu kita tidak bisa menghapus. Gitu. Jadi ketika satu data sudah tersebar, akan susah sekali kita menurunkannya, menghapusnya. Jadi kalau saya ngomong bisa, hanya banyak tapinya, itu banyak sekali syarat dan ketentuan yang berlaku di situ gitu ya, yang harus kita pahami. Atau dia sebenarnya tidak hilang, tidak terhapus, tetapi dia hanya tidak kelihatan gitu. Tiap detik konten yang naik ke dunia maya itu sangat-sangat banyak gitu.
jutaan, ratusan juta. Gitu. Jadi bisa jadi konten kamu tidak kelihatan atau hanya kelihatan di beberapa audiens tertentu yang kamu tidak tahu. Gitu. Jadi dia bukan terhapus atau hilang gitu ya, tetapi lebih pada tidak kelihatan gitu. Jadi ini banyak tanda bintangnya sekali nih kata tapinya itu ya. Itu yang harus dipahami juga sama teman-teman. Nah, prinsip keamanan digital. Kita harus paham. Kadang-kadang kita berpikir ya, siapa sih gue? Siapa sih yang mengawasin gue? Gue kan bukan siapa-siapa gitu. Selalu ada yang mengawasi gerak-gerik kita di internet. Mau itu individual yang kita kenal, yang tidak kita kenal, ataupun korporasi. Tadi kan saya sebutkan ya di awal, ada yang namanya pengumpulan data pribadi dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalaupun kamu tidak diamati gerak-geriknya untuk tujuan jahat, bisa jadi kamu diamati untuk supaya data pribadi kamu bisa digunakan untuk tujuan komersial. Jadi selalu ada yang mengawasi gerak-gerik kamu di internet, ya. Terus nih, yang biasanya membocorkan data pribadi kita itu ya kita sendiri gitu loh. Karena banyak dari kita yang masih belum paham apa sih data pribadi, apa sih privasi, apa sih konsen gitu. Bagaimana ini berlangsung di ekosistem digital. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kitalah yang harus memulai dulu ya, membersihkan ruang digital kita, menjaga tubuh digital kita, itu kita sendiri yang harus memulai. Terus tidak ada solusi tunggal karena saking banyaknya modus dan kegiatan atau aktivitas atau tindakan yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dan terutama bila sudah tersambung ke internet. Jadi kalau kita mau aman ya kita harus mencari cara-cara yang bisa membuat kita aman. Nggak ada solusi tunggal, nggak ada satu obat untuk semua gitu, nggak ada satu saran dari saya yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan pasti akan membuat teman-teman sama amannya gitu. Karena tadi kan saya bilang level nyaman dan aman seseorang itu berbeda-beda. Jadi sesuaikanlah dengan kebutuhan kita sendiri. Carilah solusi yang bisa kita terapkan untuk keamanan digital kita. Dari itu, makanya knowledge is power gitu ya. Semakin banyak informasi yang kita ketahui tentang perilaku digital kita sendiri, maka kita akan semakin baik dalam menjaga keamanan digital kita. Nah, keamanan digital itu adalah sebenarnya manajemen dari tubuh digital kita, manajemen tubuh digital yang fisik dan non fisik. Kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini gitu ya. Ini contoh saja. Mungkin teman-teman bisa lakukan nanti habis acara ini ya. Coba cek kita punya berapa akun digital, pernah nggak kita Google nama kita sendiri, muncul apa saja waktu kita Google nama kita sendiri gitu kan. Kalau dulu saya pernah tuh semacam 3 tahun lalu, saya Google nama sendiri, nomor handphone saya muncul di Google. Bahaya sekali kan kalau ada orang iseng nyari tahu tentang saya, dia langsung bisa dapat nomor handphone saya. Jadi saya langsung cepat-cepat menghapus postingan Facebook saya yang waktu itu publik dan memunculkan nomor handphone saya. Gitu. Terus tadi nomor handphone, alamat email itu sudah dibedakan enggak? Kalau misalnya kamu sering datang ke acara kan tuh sering diminta alamat email, nomor handphone. Kalau bisa jangan berikan yang tidak ingin kamu ganti. Gitu. Karena kita kan nggak tahu ya panitia penyelenggara itu bagaimana cara mereka menyimpan data pribadi kita. Kalau misalnya di acara-acara yang tatap muka ya, yang dulu gitu, kalau kita harus datang di tempat, itu kan sering banget tuh kita nulis di buku tamu ya, nomor handphone, alamat email. Nah, kita kan nggak tahu si penyelenggara atau si panitia itu cara nyimpan buku tamunya seperti apa. Kalau misalnya itu dijual bagaimana ke pihak-pihak yang mengumpulkan data pribadi, misalnya untuk tujuan bisa ngirim SMS jualan ke kamu setiap hari, bagaimana gitu. Terus apakah akun digital sudah dipasang kunci pengaman kedua seperti autentikasi 2 faktor gitu ya, atau autentikasi multifaktor. Ini biasanya ada di pengaturan setting keamanan kita ya, cek aja pasti ada gitu. Terus nih, sudah nggak kita ngecek setting privasi terutama terkait konten nama kita? Kan kita nggak baru 1-2 hari saja ya menggunakan media sosial gitu contohnya. Kita mungkin sudah menggunakan Instagram bertahun-tahun. Pernah nggak kita cek konten lama kita itu seperti apa? Dan apakah konten itu membahayakan buat kita sekarang atau enggak? Atau membuat posisi kita lebih riskan sekarang atau enggak? Itu ya tadi cek level nyaman, cek level aman. Tuh. Terus perlu nggak kita deaktivasi atau hapus akun yang sudah tidak pernah digunakan? Kalau memang sudah, kalau dulu teman-teman punya akun Facebook gitu ya, udah nggak pernah dipakai lagi, ya cobalah
perlu nggak kita deaktivasi? Kalau misalnya perlu, ya udah lakukan. Aduh, tapi sayang, banyak data di situ, banyak kenangan di situ. By the way, Facebook atau apa ya, aplikasi platform digital media sosial terutama itu biasa menyediakan untuk bisa mendownload semua kegiatan kamu yang kamu lakukan selama di platform digital tersebut. Jadi kamu bisa aja download data itu dan terus kamu hapus si akunnya bisa. Kamu bisa download foto-fotonya, kamu bisa download apa yang kamu butuhkan, terus udah hapus saja akun kamu karena yang kamu butuhkan adalah datanya kan. Jangan terbawa melankolis ya, aduh sayang karena banyak kenangannya terus tidak dihapus, malah membuat kamu lebih riskan sekarang. Hati-hati dengan pilihan seperti itu. Terus cek, pernah nggak email kamu itu masuk ke daftar PII yang bocor, misalnya daftar email alamat email kamu itu kemarin ternyata masuk ke data Tokopedia yang bocor dan dijual dan segala macam. Nah, teman-teman bisa ngecek di dua situs ini ya. Salah satu email saya yang lama itu sudah bocor di 13 kali kejadian kebocoran data di seluruh dunia. Jadi kayak wah, tidak heran ya alamat email saya yang itu banyak sekali menerima banyak spam, bahkan menerima ancaman-ancaman juga yang kayak dia ngomong, saya tahu password kamu, kalau kamu tidak mau menyerahkan sejumlah bitcoin pada saya, maka password kamu akan saya jual ke orang dan segala macam. Ancaman-ancaman omong kosong seperti itu saya terima di akun email saya yang banyak bocor itu. Oke, Jadi Mbak lakukan Ellen. pemetaan risiko. Ya, Iya, Mbak Ellen. masih ada atau udah habis? Masih ada 5 menit lagi ya. Oke, Oke. udah masuk terakhir kok. Jadi ini sebenarnya beberapa tips aja buat teman-teman untuk menjaga keamanan digital. Bisa melakukan data detox gitu ya. Kalau tubuh kan kita bisa detoksifikasi dengan minum jus dan segala macam gitu ya. Terus kita bisa melakukan data detox. Mampir aja ke website ini, nanti akan teman-teman diarahkan untuk melakukan beberapa hal yang bisa mendetoks data pribadi teman-teman di dunia digital. Terus cek dari cek secara reguler ya, bukan cuma sekali aja, karena yang namanya platform digital itu selalu mengupgrade platform mereka, termasuk setting pengaturan keamanan dan privasinya. Jadi cek secara reguler, mungkin 6 bulan sekali gitu ya. Gunakan password yang kuat, jangan 123 ABC gitu ya. Pasang pengaman kedua yang tadi saya bilang, autentikasi 2 faktor atau verifikasi 2 langkah atau autentikasi multifaktor gitu. Jangan beri sembarang akses pada aplikasi pihak ketiga. Contoh tadi adalah yang foto editor ya. Terus hati-hati dengan URL yang disingkat, karena kadang-kadang URL yang disingkat itu mengarahkan kita pada website-website yang mungkin bisa jadi adalah website bodong gitu ya, yang tipu-tipu, yang dibuat untuk mengumpulkan data pribadi kita gitu. Bisa aja orang bikin website yang niru Tokopedia gitu contoh ya. Mirip-mirip gitu kan, hijau pakai logo yang sama dan segala macam, tapi sebenarnya itu bukan tokopedia.com contoh, tetapi misalnya tokopedia.co. Terus kita salah dan kita masukin. Nah, biasa itu username kita diambil untuk mengambil alih akun kita. Jadi hati-hati dengan URL. Terus strateginya bedakan akun pribadi dengan akun umum gitu ya. Jangan mengumbar data pribadi, kendalikan jempol untuk tidak mengunggah segalanya, lindungi data pribadi kita, acak informasi yang sudah diunggah gitu, misalnya dengan light post, menggunakan VPN saat browsing. VPN ini fungsinya adalah menutupi IP address kita. IP address itu biasa menunjukkan lokasi kita. Jadi kayak misalnya kalau saya sekarang IP address-nya itu tanpa VPN akan menunjukkan lokasi saya berada di Jakarta Selatan. Tapi kalau saya pakai VPN, saya bisa menggunakan IP address di Brazil gitu. Jadi orang nggak tahu posisi saya yang asli itu di mana. Terus ini tadi buku panduan yang saya jelaskan, ini ada daftar isinya dari modus tipe-tipe, siapa saja yang rawan jadi korban, dampaknya apa yang bisa dilakukan saat menjadi korban, saat mendampingi korban, tips peliputan, media dan segala macam bisa dibaca di sini. Ada tips juga untuk melindungi privasi di media sosial. Terus kalau misalnya kita menjadi korban, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya 5 poin ini harus kita lakukan. Cek prioritas keamanan diri kita seperti apa, susun kronologinya, kita ada contoh formatnya di situ, bisa dicek. Terus kita harus menyimpan barang buktinya, nggak cuma screenshot, kalau ada URL, simpan juga URL-nya atau tautan atau link gitu ya.
Terus laporkan ke platform digitalnya. Kalau sudah kita simpan barang bukti dan kita sudah susun kronologi, baru laporkan, gitu ya. Terus sisanya tinggal tanyakan kebutuhan kamu perlu lapor ke polisi atau tidak. Terus ini iklan aja, Safenet dengan Never Okay Project kemarin melakukan survei gitu ya, situasi pelecehan seksual di dunia kerja selama work from home. Bisa di-download, tinggal klik gambar aja, nanti saya serahkan PDF-nya pada teman-teman. Terus ini 9 bentuk pelecehan seksual yang sering dialami selama WFH, dari yang, nih kan derajat yang namanya derajat kekerasan tuh beda-beda ya. Dari yang cuma menerima ancaman, menerima candaan gitu ya, lelucon seksual, sampai disebarnya foto atau video diri. Terus ini beberapa akses bantuan pendampingan, teman-teman bisa cek. Ada yang psikologis juga, Yayasan Puli sama layanan psikologis sehat jiwa ini yang dari pemerintah. Kalau yang TEPSA ini dari Kemensos ya. Terus ini referensi Safenet, buku tadi, sama bisa follow kita di Instagram @safenetvoice. Kalau pengen tahu isu kekerasan berbasis gender online, bisa follow kita di @awaskbgo. Terus teman-teman kalau mau menceritakan pengalaman mengalami kekerasan berbasis gender online-nya, bisa curhat di sini, tetapi ini tempat curhat ya, bukan tempat untuk mencari bantuan pendampingan. Oke, terus udah, ini kalau mau menghubungi Safenet silakan di sini. Sekian presentasi dari saya. Begitu gadis. Terima kasih. Terima kasih Kak Ellen. Oke, teman-teman bisa kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja diajukan di grup chatnya. Silakan diketik dulu, nanti kita bakalan bahas diskusi bareng-bareng di sesi terakhir ya, sesi tanya jawab. Oke, tadi udah banyak banget dan banyak yang disampaikan oleh Kak Ellen, itu benar banget. Apalagi sekarang yang namanya Instagram itu kayak gampang banget kayak dapet notifikasi dari Instagram, tolong reset password Anda via WhatsApp dan klik link di bawah ini. Nah, sekalinya kita klik, hilang, musnah Instagram kita, langsung diambil alih sama orang. Jadi benar-benar emang harus hati-hati banget karena sekarang banyak yang mengatasnamakan sosial media. Dan tadi dari poinnya Kak Ellen juga aku baru nyadar juga nih, oh iya ya, kalau di aplikasi itu ternyata kadang-kadang ada yang meminta izin untuk mengakses mikrofon, padahal dia tuh cuma aplikasi buat nge-crop foto gitu. Buat apa? Oh, ternyata ya benar juga Kak Ellen, terima kasih banyak. Banyak banget yang bisa ya untuk warning diri kita sendiri juga. Nah, nanti habis ini kita masih akan diskusi, tapi sekarang kita akan berdiskusi bersama dengan Mbak Kalis Mardiasi. Ini penggiat isu perempuan dan media sosial. Ini mau berbagi ini ya Kak, Kak Kalis ya, pengalaman ya. Ya. Ya, karena emang hari ini juga pas banget, ini hari ini tuh lagi ada yang kayaknya lagi kena KBGO juga dan lagi trending di Twitter nomor 1 bahkan itu, jadi mungkin kita bisa sekalian pelajari ini bagaimana kalau misalkan kita kena KBGO dan bagaimana supaya tidak gitu. Silakan Kak Kalis. Makasih gadis. Tugasku cerita aja ya. Tadi panduan menghadapi kekerasan berbasis gender online-nya udah dengan sangat lengkap dan komprehensif dipaparkan oleh Ellen. Aku sendiri bisa dibilang mengalami kekerasan digital itu setelah kemudian mempelajari kekerasan berbasis gender online yang ternyata jenisnya tuh banyak banget gitu ya, dan levelnya itu dari sangat nggak ada yang ringan ya sebetulnya, tapi dari yang biasa-biasa aja sampai yang ternyata sangat kompleks dan dampaknya itu bisa dibilang lumayan gitu ya. Aku mengalaminya itu bisa dibilang tuh yang level yang ringan jika dibandingkan dengan jenis kekerasan digital berbasis gender yang level berat gitu. Dan itu biasanya aku alami karena aku seorang penulis gitu ya. Dan lebih tepatnya adalah penulis perempuan gitu. Yang sering ku bilang adalah karena aku mengalami sendiri gitu ya. Aku jadi percaya bahwa kekerasan berbasis gender itu ada gitu, dan sebetulnya itu adalah perpanjangan aja sebetulnya dari kekerasan berbasis gender yang ada di offline gitu. Jadi budaya patriarkinya, terus budaya misoginisnya, budaya nggak suka
apa namanya pikiran perempuan, budaya nggak suka ada tubuh perempuan kayak gitu tuh sebetulnya tuh uh, di offline gitu, dan online ini sebetulnya adalah mediumnya gitu loh. Dia sebetulnya hanya berpindah tempat, tapi penyakit yang ada di otak yang terbentuk dari budaya maskulin yang beracun itu sebetulnya ya itu sudah kita kenal lama, tapi hari ini dia mediumnya tuh bertambah kayak gitu. Nah, yang paling sering dialami, kalau aku mungkin nggak terlalu sering karena sebetulnya privilege-ku itu banyak. Aku Muslim, terus aku Jawa, dan aku pakai jilbab. Hari ini aku mayoritas banget gitu ya. Udah Muslim, Jawa pakai jilbab tuh aman lah, bisa dibilang, dibanding misalnya teman-teman yang hari ini nggak pakai kerudung aja. Itu tuh udah lebih susah hidupnya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau sekarang di pergaulan gitu. Jadi, dan yang aku alami misalnya kalau aku kerasanya tuh waktu itu ketika aku nulis, misalnya ini yang ringan-ringan ya, ketika aku nulis opini gitu, terus ada orang yang misalnya nggak sepakat sama tulisanku, itu head komennya tuh biasanya jenisnya kayak gini, oh pakai apa namanya, pakai kerudung aja belum bener gitu, pantesan isi tulisannya kayak gini, pantesan pikirannya sesat, misalnya kayak gitu. Jadi ini padahal aku pakai kerudung ya, tapi masih digituin, oh pakai kerudung aja nggak bener kayak gitu. Nah terus suatu ketika aku ganti tuh, maksudnya kerudung tuh aku gedein kayak gitu, terus ternyata responnya tuh sama aja. Jadi kayak gini, pakai kerudung tapi kok isi pikirannya sesat kayak gitu, lepas aja kerudungnya kayak gitu. Jadi mau pakai kerudung yang kayak gini atau kerudung yang aku gedein itu ternyata sama-sama salah gitu. Jadi kayak dan itu hanya dialami gender yang perempuan gitu. Gender laki-laki itu nggak mengalami hal-hal yang kayak gitu. Dia kalau laki-laki tuh biasanya diserang atau di attack ya apa yang dia ucapkan gitu, apa yang dia pikirkan, produk dia tuh apa. Misalnya produk dia tulisan atau gambar atau komik gitu ya. Kalau di digital gitu, ya dia langsung di attack produknya langsung. Kalau perempuan tuh harus wah bajunya gimana, wah kerudungnya gimana gitu ya. Atau misalnya kayak tokoh-tokoh politik misalnya yang dibahas lipstiknya ketebelan gitu, atau misalnya status perkawinannya gitu. Si itu kan janda, si itu kan misalnya dulu pernah punya kasus yang prostitut dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu tuh sangat lebih minim gitu dialami oleh laki-laki kayak gitu. Dan itu yang paling ringan-ringan deh, kayak semua orang mengalami lah, kayak bully, terus kemudian hate comment gitu-gitu. Nah, pengalaman lain yang gue alami tuh biasanya itu kaitannya ada dalam konteks politik. Karena pada saat itu saya nggak tahu ya, karena bots di apa namanya Twitter gitu-gitu tuh lagi banyak banget kalau pas lagi ada jelang pilkada atau pilpres kayak gitu. Nah, misalnya waktu itu aku pernah nge-tweet apalah, karena aku juga nulis kolom gitu, ngeritik FPI misalnya, atau ngeritik Rizik Syihab misalnya pada saat itu. Nah, tweetku itu di screenshot yang dari Twitter, terus kemudian di-uploadnya itu di akun entertain politik yang ada di Instagram gitu. Jadi misalnya Lambe Turah versi politik yang ada di Instagram kayak gitu, which is kan follower mereka tuh puluhan juta gitu, dan fanatik gitu loh. Jadi aku nggak tahu kalau apa namanya tweetku ternyata ya aku nge-tweet biasa aja gitu, kayak nge-tweet ya kritik kayak aku yang biasanya gitu. Nah waktu itu tuh aku lagi di jalan, nggak ngerti ada apa gitu, lagi bawa motor. Terus tiba-tiba pas aku nyampe rumah itu di Instagramku sangat provokatif gitu ya, dan sangat ancaman gitu. Saya kayak Oke, kayaknya nih Malis lagi keputus ya sambungannya. Nah, udah? Udah balik lagi. Padahal lagi seru-seru iya hilang ceritanya. sendiri tiba-tiba, sorry ya gadis Oke. ya.
Jadi kayak pas aku sampai rumah gitu, terus ya itu tadi di foto Instagramku dari yang baru sampai yang foto-foto lama, itu tiba-tiba tuh ada komentar-komentar yang provokatif dan mengancam gitu. Misalnya kayak, di mana sih rumahnya nih betina mau gue perkosa gitu. Atau di mana sih rumahnya nih betina saya bunuh kayak gitu-gitu. Jadi yang berupa ancaman dan provokasi gitu. Dan itu juga kayak di DM Twitter, kemudian di DM Instagram juga yang itu jumlahnya tuh ratusan gitu. Dan kadang saya bingung, kadang-kadang saya menganggap bahwa paling itu bots gitu, anonim kayak gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya saya niat gitu telusurin apakah itu bots atau anonim gitu ya, ya banyak dari mereka yang itu memang kayak akun asli gitu. Jadi memang akunnya itu ada, bahkan dia mengupload misalnya istrinya dan anaknya juga. Jadi orangnya nih ada gitu. Dengan misal profil yang di akun personal dia yang sangat religius, tapi ketika dia DM dan mengancam memberikan hate comment itu bisa dengan ancaman pembunuhan kayak gitu. Jadi wajah orang di internet itu kayak macam-macam banget gitu loh. Terus itu misalnya yang dalam konteks-konteks politik ya, sejak zaman dulu sih, misal kayak aku pas nulis viral banget gitu, misalnya ya biasanya ngeritik kayak tokoh-tokoh yang berfollower banyak. Oleh karena itu aku sekarang kalau nulis biasanya kalau apa namanya ngeritik tuh sekarang udah nggak pernah nyebut nama lagi gitu. Misalnya aku ngeritik tokoh A gitu ya, ya biasanya kayak aku cuma nyebutin, misal dia adalah seorang tokoh agama atau dia adalah seorang tokoh entertainment kayak gitu. Jadi nggak pernah nyebut nama, tapi kayak cuma ciri-ciri aja kayak gitu. Itu tadi. Terus pernah juga misalnya bahkan yang shit posting aja sebetulnya di Twitter aku ngomongin artis gitu. Shit posting gitu gara-gara habis nonton YouTube apalah atau infotainment apa gitu, aku nge-tweet shit posting, terus itu juga di screenshot terus diupload ulang sama akun sejenis Lambe Turah kayak gitu, yang followernya tuh kan pasti ya lah follower akun lambe-lambean kayak gitu tuh fanatik banget, nggak kalah sama fans-fans politik gitu loh. Jadi itu juga sama aja gitu. Dan nyerangnya itu kayak ya sama gitu, ke foto unggahan feed yang itu baru-baru bahkan sampai lama-lama tuh semua dikomen dengan komen yang buruk-buruk gitu. Nah, belajar dari hal-hal kayak gitu, itu yang aku lakukan itu adalah kalau di Facebook itu dulu aku sering banget apa-apa itu aku upload, kayak bapakku, ibuku, terus semua anggota keluarga, terus teman-teman deket kayak gitu ya. Karena aku udah pernah kena kayak gitu, komen-komen serem kayak gitu di Facebook, akhirnya aku kalau mau ngupload siapa misalnya sama siapa, akhirnya jadi terpapar sama tadi isu soal konsen, izin dulu dan sebagainya. Kalau foto-foto yang lama gitu sekarang udah aku private semua, gara-gara dulu kayak serem banget ya, misalnya kayak foto aku bareng bapakku. Jadi pernah juga kan itu misalnya yang dosen UIN Sunan Kalijaga yang dia pernah disertasinya tuh soal yang perbudakan seksual atau apa gitu loh. Dan itu rame banget gitu. Yang sebetulnya tuh adalah isu akademik, tapi kemudian karena di Facebook si dosen UIN Sunan Kalijaga itu pernah berfoto dengan anak perempuannya, yang anak perempuannya itu sebetulnya ya kerudungnya gede kayak gitu, sesuai standar norma kesopanan masyarakat hari inilah gitu ya. Tapi tuh kemudian ini foto dari Facebook itu disebarkan, terus bahkan di media-media Islam yang ekstremis gitu, terus dia dibilang gini, ini anak dari dosen yang menghalalkan perbudakan seksual, mari kita perkosa rame-rame anaknya gitu. Jadi urusan bapaknya yang berada di ranah akademis sebetulnya, tapi anaknya yang kena gitu. Jadi belajar dari kasus-kasus kayak gitu, aku juga maksudnya kayak wah, ternyata kayak kita ngupload foto sama bapak ibu kita aja, mereka nggak salah tapi bisa ke bawah-bawah. Karena kalau posisi kita ya misal kalau kita aktivis kan nggak mungkin kita, kayaknya kalau aktivis tuh ya nggak mungkin lah kita gimana ya, maksudnya untuk nama lengkap, terus aktivitas kita untuk selalu komen, kritik sosial, nulis dan sebagainya, apalagi tukang bikin konten kayak gitu-gitu, itu kan sulit gitu ya. Bagaimanalah kita kemudian agar ya lebih aman soal urusan privacy ini gitu. Terus yang sering dialamin sebetulnya kalau di sini banyak teman-teman remaja tuh kasus-kasusnya tuh misalnya foto-foto kalian
akun kampus-kampus cantik tuh. Aku UGM cantik, UNDIP cantik, UNES cantik gitu-gitu, atau misalnya akun SMA cantik kayak Teladan cantik lah apa gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya bahaya banget gitu ya, karena ya pasti ujung-ujungnya komen itu pelecehan seksual, atau bahkan kamu diartikan kamu prostitut, terus foto kamu dipakai untuk dijual di komunitas-komunitas prostitut kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, kayaknya sih banyak juga teman-teman perempuan tuh yang belum terpapar dengan pengetahuan-pengetahuan sederhana kayak gini gitu. Biasanya yang malah kemudian mereka seneng ketika diupload di akun UGM cantik misalnya, karena merasa bangga, wah berarti aku cantik nih. Enggak gitu, padahal kamu di situ tuh kayak privasimu udah dicolong tanpa izin, misalnya kayak gitu kan. Iya, yang paling sering itu sih kayak impersonifikasi ya, itu berarti pakai foto. Kalau di Twitter tuh sering banget tuh foto kita dicolong untuk dijadiin foto profil akun-akun bots politik atau bots agama kayak gitu-gitu, terus ujungnya nanti dipakai nipu kayak gitu, dipakai ngutang kayak gitu. Biasanya yang berpotensi kayak gitu tuh biasanya yang tokoh-tokoh yang dikenal orang gitu. Itu banyak banget gitu. Kayak gitu-gitu gadis palingan. Oke, wow, tidak menyangka ternyata Mbak Kali sekuat itu ya. Sampai banyak banget ancaman-ancaman yang masuk. Terus kalau misalkan udah seperti itu, Mbak Kalis nih gimana cara menghadapinya tuh? Aku sih kebetulan karena mungkin apa ya, ya langsung memprivate tadi kan kalau ada hubungannya. Misalkan yang aku selamatkan tuh orang-orang yang di luar aku dulu. Misalnya kayak tadi uh, orang yang foto bareng aku, mereka nggak salah, tapi kemudian jadi kena getahnya kayak gitu. Berarti itu yang ku selamatin dulu data-data mereka gitu. Terus kalau akunya sih kayak ya udah belajar banyak ya. Aku yang sekarang tuh udah urusan mental udah beda banget dari 4 tahun yang lalu gitu. Kalau dulu tuh ya kayak langsung deactive account. Jadi ngomong-ngomong deactive account itu juga ngefek banget sih kalau kamu pas lagi kena attack dari kayak bots-bots yang hate comment kayak gitu yang mengancam. Jadi mereka itu kan sebetulnya kerja itu kan by ada waktu ya, rentang waktunya gitu. Mereka misalnya untuk merespon isu ini, itu mereka itu waktu kerjanya misal 2 kali 24 jam kayak gitu. Dan apa namanya, kalau kamu misalnya deactive account gitu, 2 kali 24 jam gitu, sebetulnya besok lusa tuh mereka tuh udah nggak ada gitu. Karena mereka tuh sebetulnya kayak kerja itu ada jamnya gitu. Jadi kalau sekarang kan udah ngerti banget lah, kalau misal kalau di isu politik aku apa namanya akun-akun besar yang teridentifikasi sebagai yang cebong atau yang kampret gitu, itu kan sebetulnya udah terkenal ya, yang suka doxing tuh, yang itu aku juga pernah tuh gara-gara misalnya kayak ngeritik apa namanya soal ya tulisan soal politik gitu, kemudian ya didoxing di akun ini tadi politik yang entertain gitu yang ada di IG, dan itu benar-benar ya kayak ini namanya siapa, terus lulusan universitas apa, tinggal di mana, dan itu serem banget sih ya. Jadi paling kayak deactive account untuk beberapa saat itu sangat membantu, karena kalau dibiarin tuh kan mereka tuh akan semakin kayak provokasi semakin banyak, apalagi kalau diladenin itu mereka kesenengan gitu. Jadi kalau kita diem deactive account gitu tuh sebetulnya udah aman, mereka kayak apa ya udahlah kayak gitu. Oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Kalis. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Jadi teman-teman nih udah banyak banget yang tanya-tanya via di Zoom group chat ya, panjang-panjang juga. Mungkin kita akan langsung buka sesi diskusi juga bersama Kak Ellen. Ellen sudah ganti device ya tadi katanya ya? Mau pakai handphone ya? Atau belum nyampe lagi Kak Ellen? Sudah. Oke, jadi kita bisa bertatap wajah dengan Kak Ellen sepertinya. Bisa, bentar. Oke. Nah, ini juga teman-teman yang masih mau bertanya di Zoom group chat-nya boleh diketik aja di situ. Nah, tadi juga ada yang tanya sama Kak Kalis dulu deh ya. Tadi mana ya? Sepertinya banyak.
Yang bertanya, oke, kalau misalkan kita udah terlanjur nyebarin data yang sebenarnya nggak pengen kita bagikan ke orang, itu gimana ya? Orangnya sih udah nggak nyebar apa-apa, tapi hubungan sama orang ini jadi nggak baik, dan kitanya jadi was-was. Tuh, kalau Mbak Kalis gimana sih? Mungkin pernah ngerasain tuh pengalamannya kemarin, sebenarnya nggak mau menyebar data temennya, tapi karena lagi dapat exposure dari bot-bot, jadi teman-teman yang lain kayak ikut terekspos gitu, itu gimana Kak menghadapinya kemarin? Ya udah terlanjur ya gimana? Maksudnya kayak yang kayak tadi yang diceritain sama Kalen tuh kayak kalau jejak digital udah tersebar itu kayak mungkinkah itu akan selamat, akan aman kembali? Bisa aja sih, cuman itu kalau kayak kita bener-bener niat dan emang kita kayak punya akses langsung misal dengan Twitter Indonesia atau dengan Instagram Indonesia atau dengan YouTube Indonesia. Tapi kan berapa orang sih di Indonesia yang punya akses langsung kayak gitu, dan kalaupun punya akses langsung berapa orang sih yang apa namanya punya kemudian dipandang punya otoritas buat buat minta tolong kayak gitu loh. Jadi ya makanya sebetulnya dalam isu digital security ini yang paling penting tuh edukasi untuk beneran hati-hati gitu loh, untuk preventingnya ini kayak lebih penting sih, karena kalau kamu udah kejadian, mitigasi masalah, pemulihan dan sebagainya tuh bener-bener, apalagi kita belum punya di Indonesia juga apa hukum apa undang-undang perlindungan data pribadi juga belum ada kayak gitu. Terus uh, secara tradisi digital di Indonesia bahkan ya apa memang masyarakat Indonesia tuh belum terpapar sama tradisi untuk menghormati data-data privasi kita gitu loh. Jadi perjuangan untuk soal privasi di berat banget lah gitu. Jangankan yang digital, yang privasi-privasi lain aja di Indonesia tuh kayak masih jadi isu banget kan gitu. Apalagi yang digital itu dipandang kayak sangat diremehkan gitu kan. Apaan sih nomor HP doang? Apaan sih alamat email doang? Kayak gitu. Apaan sih foto doang gitu. Jadi bener-bener membangun awareness-nya aja kita tuh belum ada fondasinya kalau di masyarakat kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya kayak kita dipandang SJW aja gitu. Jadi ya kalau soal pemulihan gitu-gitu ya udah sih maksudnya ya gimana gitu. Ya udah paling ya penyelesaiannya minta maaf, maaf ya. Karena nggak sengaja. Oke, terima kasih Mbak Kalis. Kita akan lanjut lagi ke Mbak Ellen. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mbak Ellen. Ini nanya, kalau kita sebagai korban KBGO diancam macam-macam sama pelaku, lalu kita mengancam balik pelaku, itu boleh nggak sih? Soalnya pasti terlanjur kesel duluan gitu Kak Ellen. Kira-kira gimana nih kalau misalkan kita jadi korban? Apakah boleh ngancam balik atau apa yang harus kita lakukan pertama? Karena mungkin juga ngerasa apa ya, ngerasa terancam, terus udah kesel, udah pingin bales gitu, jadi malah bales mengancam kita gitu. Sebaiknya seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait ini ya, kalau dari sisi saya ya, karena itu sebenarnya bentuk pembelaan diri. Sebenarnya menurut saya sah untuk dilakukan ya. Tapi tergantung juga ancaman balik seperti apa yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu jadi pelaku yang lebih derajat kekerasannya lebih tinggi daripada apa yang dilakukan si pelaku pada kamu. Itu satu. Yang kedua, bentuk ancaman apa nih yang kamu lakukan pada pelaku? Apakah ketika kamu mengancam balik pelaku ini justru mengekspos kamu pada situasi di mana pelaku bisa menggunakan kalimat ancaman kamu untuk justru memutarbalikkan fakta gitu. Karena ini bisa jadi sekali terjadi gitu. Jadi kayak kalau ditanya boleh atau enggak, saya bukan dalam posisi bisa melarang orang ya. Itu juga bukan hal yang kami rekomendasikan atau maksudnya yang kami lakukan di SafeNet, yaitu ngatur-ngatur orang, enggak. Yang kita lakukan itu sebenarnya adalah edukasi. Kalau saya pribadi, secara pribadi bukan organisasional gitu ya, saya melihat yang ngancam, kalau kamu ngancam balik itu kan sebenarnya karena kamu sedang melakukan upaya pembelaan diri kan, kamu berusaha memutarbalikkan atau leveling the battlefield gitu ya, kamu berusaha mempunyai posisi di mana kamu bisa nego dengan pelaku dan kamu melakukannya dengan mengeluarkan ancaman. I think that is fine. Tapi balik lagi tadi yang seperti saya sampaikan, apakah
dengan kalimat-kalimat ancaman kamu itu justru kamu terekspos pada situasi yang mungkin bisa dimanfaatkan pelaku justru untuk memutarbalikkan fakta atau mengkriminalisasi kamu kembali gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Gitu mungkin yang bisa jawab tadi. Oke, oke. Nah, ini juga ada satu lagi pertanyaan nih yang emang lagi banyak banget dirasakan sih, apalagi kalau misalkan teman-teman ini lagi pada sekolah dari rumah kan, itu biasanya kan pakai Zoom juga atau pakai Google Meeting gitu ya. Terus biasanya nih foto profilnya itu pakai foto idolanya. Biasanya ini nih K-popers nih suka pakai foto-foto idolnya. Nah, itu kalau misalkan nih ada teman yang pasang foto profile, bukan fotonya tapi foto idolanya. Nah, itu termasuk pelanggaran privacy nggak? Ini dari Vanessa Novia. Oh, oke. Terima kasih, Vanessa. Ini mungkin kita harus membedakan dulu ya situasi privasi terhadap publik figur. Kalau misalnya sesama manusia, kita akan melihatnya, oke, itu terjadi pelanggaran privasi. Tetapi kita harus cek dulu. Dia kan public figur ya, dia punya konten-konten yang emang kemudian dibuat untuk menjadi konsumsi publik, gitu kan. Nah, kalau dari situ, ya berarti si idol itu memang dia sudah paham konsekuensinya. Dia sudah consented to kerjaan dia dan konsekuensinya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau itu disebut pelanggaran privasi, ya enggak. Kecuali yang digunakan gitu ya, yang diambil itu adalah foto-foto dia yang sebenarnya memang bukan untuk konsumsi publik. Itu pelanggaran privasi. Gitu. Jadi ketika misalnya yang dipakai jadi foto profil itu adalah konten dari konten resmi gitu ya yang dikeluarkan oleh entertainment-nya atau dikeluarkan oleh pihak manajemen idolnya, itu karena konsumsi publik tidak bisa disebut sebagai pelanggaran privasi. Tetapi kalau misalnya situasinya bukan dalam konten resmi gitu ya dari manajemen idolnya, maka atau itu di suasana privatnya si public figure, maka itu adalah pelanggaran privasi. Kan kita sering tuh dengar paparazi. Nah, paparazi itu kan biasa mengambil foto di situasi-situasi yang privat kan, private momennya para artis. Nah, itu sebenarnya adalah pelanggaran privasi. Jadi kalau kamu kemudian utilizing that kind of photos, that kind of videos, itu adalah pelanggaran privasi. Oke, baik. Terima kasih Kak Ellen. Kita kembali ke Kak Alis lagi nih. Ini pertanyaan dari Sabita Khairunisa nih. Dia nanya, gimana sih cara kita membatasi diri sendiri agar tidak membuat orang lain tidak nyaman dengan yang kita lakukan, katakan di media. Sedangkan kita nggak tahu nih standar mereka nyaman atau tidaknya itu seperti apa. Takutnya kita ngomong A yang menurut kita baik-baik aja untuk dibicarakan. Mungkin kayak tadi Kak Alis juga suka nge-tweet kayak gitu. Biasanya kita merasa ini tuh aman-aman aja gitu, netral aja, tapi ternyata orang lain tuh menerimanya tuh berbeda gitu dan ngerasa nggak nyaman. Kalau Kak Kalis nih gimana nih caranya? Atau ya udah gitu. Karena memang kadang-kadang ya kita tuh chatting aja nggak pakai tanda senyum tuh orang kiranya, ih kamu kok jutek banget sih, kamu lagi marah ya? Padahal biasa aja gitu loh. Bilang udah gitu, udah doang tuh nanti dibilangnya, ih kamu jutek banget, A-nya tuh yang banyak dong kalau kamu mau yang kayak ramah gitu. Oh ya udah, A-nya yang banyak biar dibilang ramah kayak gitu. Karena kan orang-orang beda nerimanya. Nah, kalau Kak Kalis nih gimana nih dari pengalamannya? Ini isu ketersinggungan, ini lagi trending Iya. dan happening banget lah ini di Twitter gitu ya. Jadi kayak semua orang ini kayak jadi gampang tersinggung, gampang tersulut emosinya dengan apa yang dikatakan orang lain. Kita juga nggak ngerti sebetulnya, nggak ngerti sih, maksudnya batas ketersinggungan ini kan nggak ada ya. Oleh karena itu misalnya kalau di UU ITE itu ada pasal-pasal karet, misalnya kayak yang disebut pencemaran nama baik, terus perbuatan nggak menyenangkan segala macam, itu kan nggak bisa diukur standarnya apa gitu kan. Kayak yang nama baik tuh gimana, nggak apa namanya, bahkan yang kemarin itu kayak lembaga sekelas Kemenkes aja yang jelas strukturnya kuat, punya power yang kuat, itu tiba-tiba dia merasa tersinggung hanya dengan tweet seorang jurnalis sampai ngajuin somasi dan suratnya itu diupload di timeline Twitter. Kan ini kan kering banget gitu loh, kayak yang norak, ini apaan sih Kemenkes gitu kan. Jadi kalau aku sih, kalau kita sebagai user internet, yang penting kamu tahu ya etik dasar aja. Kamu nggak nyebar hoax, kamu nggak
nggak bicarain data yang salah, kayak yang prinsip-prinsip yang basic aja. Dan misalnya kamu nggak nyerang, misal nyebut namanya terus lo katain kayak gitu ya, itu jelas ofensif lah. Maksudnya kayak gadis gini gitu ya, misalnya itu ofensif namanya gitu. Jadi ya, tapi kalau kamu beropini itu dalam ranah wacana yang itu intelektual, kamu punya argumen atas sebuah isu, ya itu sah gitu. Itu perdebatan yang sehat gitu. Tapi kalau beda ceritanya, kalau misalnya ada lagi misalnya gini, ini yang diskusi sama Mbak Putri tempo hari, misalnya kayak kenapa sih feminis sekarang tuh disebut gampang tersinggung ya perempuan-perempuan hari ini, misalnya kayak gitu ya. Nah ini nih isu yang berbeda lagi gitu, karena misalnya hari ini dengan hari yang kemarin-kemarin itu selalu ada pengetahuan yang berbeda, pengetahuan yang dinamis. Misalnya kayak aku pas zaman kecil dulu itu misalnya ledek-ledekan di payudaramu gini, pantatmu gini, bibirmu gini, kayak gitu-gitu tuh kayak biasa banget gitu, kayak dinormalisasi, bukan jadi sesuatu yang salah. Dan bahkan kita nggak ngerti kalau di dunia ini kemudian menemukan istilah pelecehan seksual yang kita golongkan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual. Dulu bertahun-tahun di zaman Bang Napi di acara patroli kita cuma tahu kalau yang namanya yang kekerasan seksual itu jenisnya yang pencabulan sama tindakan asusila gitu. Tapi hari ini kita kemudian mengenal istilah pelecehan seksual dan kekerasan seksual lain, kekerasan seksual verbal dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah isunya adalah pengetahuan manusia yang bertambah, konsensus yang sudah berubah, dan itu kemudian mempengaruhi sebuah masyarakat yang mereka bersepakat bahwa ini akan menghasilkan sebuah society yang lebih baik gitu. Dan nilai-nilai ini sebetulnya sedang berkompetisi dengan nilai-nilai lama yang itu disepakati bahwa itu buruk. Emang kamu kayak ngebully orang lain, ngelecehin orang lain tuh emang ya ada dampaknya. Kemudian proof banget kan, misalnya secara psikologi ada yang sampai depres, suicidal thoughts kayak gitu-gitu gara-gara menerima bully sejak kecil kayak gitu. Jadi kemudian ya konsensus bersepakat bahwa kalau nggak boleh kayak gini gitu. Jadi itu bukan soal ketersinggungan, tapi ada pengetahuan-pengetahuan baru dalam kebudayaan yang berubah kayak gitu. Atau misalnya kayak di bahasa ini yang bahasa pun kebudayaan bahasa kan juga mengalami perubahan. Dulu orang bilang bahwa anak cacat kayak gitu, terus tubuhnya cacat. Sekarang nggak bisa gitu. Bahkan kita ngomong disabilitas saja kayak udah jangan disabilitas, tapi disable, different ability. Mereka tuh bukan disability, tapi hanya ability-nya aja yang different sebetulnya gitu. Ya semua orang tuh punya ability yang berbeda-beda gitu. Misal saya takut ketinggian, ya saya difabilitas juga sebetulnya gitu. Jadi sekarang ada istilah misal difabilitas rungu, bukan tunarungu, terus difabilitas dengar, difabilitas lihat, kayak gitu. Jadi ya itu bagus gitu, itu bukan soal ketersinggungan, tapi kayak ada nilai di dalam masyarakat yang berubah karena ada pengetahuan baru yang mau kita ubah agar kita menuju society yang lebih baik kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Kalis. Yes, selanjutnya pertanyaan dari Putri nih. Waalaikumsalam, ini dari seorang pelajar. Ini dia cerita, karena kan sekarang ini untuk Kak Ellen ya. Kan cerita sekarang tuh semuanya harus online nih. Nah, jika ini menjadi solusi yang tepat yang dipilih pemerintah untuk menyelamatkan aset negara, lantas apa keamanan setiap warga negaranya, terutama kelompok remaja dan anak-anak ini dalam berinteraksi juga sudah dijamin. Karena ini aku juga setuju banget sih sama pertanyaannya. Kemarin juga sempat ya ada aplikasi untuk tugas-tugas sekolah, tapi ternyata di situ ada ads yang berbau pornografi. Padahal kan yang akses web tersebut tuh anak-anak pelajar gitu. Tapi ternyata ada juga tuh ads masuk yang berbau pornografi. Nah, itu gimana nih kalau misalkan negara sendiri apakah juga menjamin keselamatan anak-anak di bawah umur yang sekarang udah bisa
ini ya mengakses online gitu karena memang diharuskan online gitu. Terus ini juga bagaimana jika mereka menjadi sasaran utama pelaku kekerasan berbasis gender online seperti cyber grooming, hacking, illegal content dan ancaman distribusi foto atau video malicious distribution. Gimana tuh Kak Ellen? Ellen? Aku kayaknya nggak Iya. nangkap pertanyaan yang kedua, mungkin nanti kamu ulangin lagi sedikit, nggak apa-apa ya. Tapi Oke. kalau untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apakah anak itu dilindungi? Gini, seluruh warga negara Indonesia itu dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Kita memang belum punya payung hukum tentang data pribadi yang komprehensif, dan itu menjadi PR pemerintah ya. Saya kayaknya lainnya. Tapi bisa kedengeran kan ya? Itu menjadi PR pemerintah, tapi bukan berarti kita tidak memiliki landasan yang bisa melindungi data pribadi kita gitu, atau melindungi warga negara Indonesia sendiri saat bermedia sosial gitu ya, atau menggunakan teknologi digital. Nah, UU ITE memang ada pasal karet, tapi ada juga sebenarnya pasal-pasal di UU ITE yang bisa melindungi kita dengan baik selain yang pasal karet UU ITE itu ya. Misalnya pasal 26 itu terkait dengan privasi dan konsen sebenarnya dalam ruang lingkup teknologi digital. Tapi sayangnya pasal 26 ini tidak ada norma pidananya. Gitu. Ada juga yang pasal 32 terkait dengan data-data pribadi yang dimodifikasi. Ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk melindungi kita gitu ya, dari misalnya beberapa kasus kekerasan berbasis gender online. Namun terkait dengan isu anak-anak, sebenarnya kita sudah punya undang-undang atau peraturan untuk anak ya, untuk keselamatan anak. Nah, biasanya sih menggunakan kombinasi dari pasal tersebut untuk melakukan perlindungan. Tetapi yang memang harus menjadi catatan juga, ada beberapa situasi yang saya lihat di mana aparat penegak hukum atau perangkat pemerintahan itu memang berada dalam situasi yang mereka tidak paham tentang ekosistem dunia digital itu sendiri seperti apa. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan bagaimana mereka bisa menciptakan peraturan yang baik atau mengadakan atau memberikan peraturan-peraturan atau kebijakan baru yang baik dan bisa tetap melindungi warga negaranya sendiri gitu. Jadi ini emang PR sih. Ya, beberapa waktu saya lupa akhir tahun lalu itu teman saya sempat bilang, lalu tahu nggak aplikasi-aplikasi yang dibuat sama pemerintah itu kan banyak ya sekarang supaya kita bisa mengakses layanan pemerintah. Itu tuh mereka jaga data pribadi usersnya nggak sih? Gitu. Itu kayak pertanyaan nggak bisa saya jawab karena di aplikasi-aplikasi tersebut muncul juga iklan-iklan gitu dan kita nggak tahu misalnya keuntungan iklan ini masuknya ke siapa, apakah ke pemerintah, apakah ke developer yang membuat aplikasi tersebut gitu misalnya, dan apakah pemerintah ngecek lagi nih apakah developernya kredibel atau tidak terkait dengan urusan etik gitu ya, etik data pribadi, penyimpanan data pribadi dan segala macam. Nah ini yang membuat situasinya juga agak berbahaya ya, karena balik lagi tadi kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Tetapi memang ada beberapa pasal yang sudah bisa kita manfaatkan untuk melakukan bela diri gitu ya, atau mengamankan situasi kita. Memang tidak sempurna karena tadi baliknya aparat penegak hukum, perangkat pemerintahan, dan segala macam. PR masih banyak sekali, termasuk tadi yang Kalis juga menyebutkan kan, masyarakat kita itu secara digital juga literasinya masih sangat kurang sekali gitu. Kita ngomongin privasi dan konsen itu saja masih sangat susah sekali untuk di situasi seperti ini gitu kan. Netizen itu merasa apapun yang sudah diunggah di internet, diunggah di media sosial, maka itu sah-sah saja untuk di-share ke semua orang gitu kan. Tidak melihat lagi konteks apakah ini konten privat yang kemudian dipublikkan oleh orang lain atau si pemilik data pribadi itu sendiri bagaimana gitu. Itu memang PR sih. Jadi menurut saya kita berada dalam situasi di mana masyarakat digital kita belum dewasa dalam menyikapi ekosistem digital itu sendiri. Pertanyaan keduanya tadi apa ya? Lupa. Oke, ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan kedua juga kali ya, benar Kak Ellen. Nah, ini kita lanjut lagi ke pertanyaannya Fanny nih. Ini
Ini juga pertanyaan gadis nih. Jadi perbedaannya sebenarnya cyberbully dan juga KBGO itu berkaitan atau tidak, berbeda atau sama? Karena kan biasanya ada foto-foto nih yang sebenarnya bukan seperti itu tapi diedit menjadi foto yang kurang pantas dan apa ya, KBGO itu juga termasuk cyberbullying nggak sih, Kak? Oke, jadi sebenarnya mereka ini bersinggungan ya dan punya apa sih namanya ini? Kalau apa sih bahasa matematikanya? Gue sampai lupa Irisan gitu. apa tuh? Beririsan, nah itu dia. Ya Beririsan. Allah, mohon maaf. Jadi emang beririsan ya. Cuma balik lagi, apakah sesuatu bisa disebut kekerasan berbasis gender online? Itu kita harus ngecek. Apakah dia ada unsur gender dan seksualitas di dalamnya? Kalau misalnya tidak, maka dia tidak bisa disebutkan sebagai kekerasan berbasis gender online. Tetapi mungkin yang terjadi adalah kekerasan online, atau kekerasan siber, atau kekerasan digital tadi term yang digunakan Mbak Alis gitu ya. Jadi itu yang harus dicek. Tapi apakah cyberbullying itu bisa menjadi salah satu modus yang terjadi di KBGO? Bisa sekali. Tapi apakah cyberbullying melulu adalah kekerasan berbasis gender online? Belum tentu. Jadi harus cek lagi nih, ada unsur gendernya atau enggak. Kalau misalnya ada, berarti itu KBGO. Oke. Jadi sama-sama bersinggungan dan ya jangan dilakukan ya teman-teman ya. Nah ini ada lagi, waktu itu banyak banget teman-teman yang udah bertanya via Zoom group chatnya. Silahkan boleh, kita masih ada sedikit waktu lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah ini juga gimana sih caranya untuk ngasih tahu ke teman ketika dia melakukan menjadi pelaku KBGO. Gimana cara ngasih taunya nih? Mungkin Kak Kalis punya pengalamannya, mungkin temannya pernah jadi pelaku KBGO. Saya tegur. Jadi selemah-lemahnya iman tuh, jadi jangan ngerasa, misal gini loh, kita kan kadang kayak ngerasa superhero banget karena bisa nge-tweet gitu ya. Padahal kalau kita di grup aja deh, grup-grup kita terdekat, misal grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp geng, sebetulnya kita nggak berani ngapa-ngapain gitu. Bahkan kita menjadi satu bagian dari pelaku yang menyuburkan tradisi cyberbullying atau KBGO misalnya. Jadi ya kalau di grup-grup WhatsApp geng itu kan ada tuh pasti teman-teman geng yang cowok-cowok yang sukanya produksi stiker yang benar. yang seksis kayak gitu-gitulah. Apalagi di grup WA bapak-bapak tuh kayak apa sih maksudnya kayak gitu yang itu. Jadi ya ditegur aja gitu, kayak kadang nggak negur langsung ya. Misalnya kayak gini. Itu kalau bikin stiker kayak gitu tuh tujuannya apa sih? Maksudnya apa? Jadi kayak diajak ngobrol dulu biar kita nggak terkesan SJW banget gitu-gitu. Jadi kayak diajak ngobrol. Emang cowok-cowok tuh ini ya dapat kepuasan apa sih kalau kayak ngedit-ngedit kayak gitu, misalnya kayak gitu apa? Kadang-kadang mereka nggak bisa jawab juga karena itu kayak udah jadi tradisi yang dinormalisasi yang mereka sebetulnya nggak bisa juga ngasih alasan itu karena itu udah subur banget di alam bawah sadar itu kayak gitu-gitu. Terus ya ini sih maksudnya kalau yang di Twitter tentu aja kalau ada konten-konten KBGO ya langsung di report dan spam kayak gitu. Jadi itu yang paling gampang deh, kayak nggak ikut menyebarkan. Jadi nggak ikut menyebarkan. Kalau udah mau menyebarkan tuh udah kamu berarti bagian dari pelaku kayak gitu yang dibilang Kailan tadi. Terus dan juga mengedukasi teman-teman kita untuk itu gitu, untuk melakukan hal yang sama. Kalau kamu ngeliat konten kayak gitu jangan disebarkan gitu, report and spam gitu. Terus misalnya kayak aku cerita juga soal misal kamu tahu nggak di akun-akun kayak Pornhub gitu, itu tuh ada konten-konten yang sebetulnya itu nyolong gitu ya, dan mereka memonetize konten itu yang padahal di situ tuh ada misal korban perempuan yang nggak bisa memulihkan dirinya seumur hidupnya kayak gitu misalnya. Terus ya paling baru bisa sebatas itu sih, kayak yang selemah-lemahnya iman kamu mengedukasi teman-teman terdekat kamu gitu.
Oke, jadi pertama ya diajakin ngobrol dulu. Emang ya memang itu sih sebenarnya pertanyaan kita ya, ngapain sih emang kamu tuh ada rasa kepuasan apa setelah Iya, ngedit-ngedit? karena gini, jangan langsung nyerang, karena Heeh, sebetulnya heeh. mereka itu juga nggak paham apa yang mereka perbuat, gitu loh. Oke. Kita kan kadang sebagai orang yang sudah terpapar informasi, ngerasa teredukasi, kita memposisikan semua orang ada di posisi yang sama kayak kita. Misal semua orang kita rasa kayak harusnya lu udah ngerti dong gender equality, harusnya lu udah ngerti dong feminisme, padahal enggak, mereka sama sekali nggak ngerti gitu. Jadi kayak ditanya dulu, kamu paham nggak sih kesetaraan gender itu apa gitu? Kamu paham nggak sih perempuan tuh bisa tersinggung kalau kayak gini, misalnya kayak gitu. Jadi ditanya dulu gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Kalis. Nah, ini buat Kak Ellen nih. Ini juga yang lagi apa ya? Lagi happening banget hari ini lagi viral di Twitter. Nah, ini ada pertanyaan dari Faridah nih. Ini kan sebenarnya konteksnya si Zara itu lagi nggak sengaja gitu nge-upload ke sosial media, tapi karena beliau seorang public figure, terus langsung kesebar gitu. Nah, itu gimana sih Kak Ellen harusnya nih untuk menanggapinya? Kalau udah terlanjur jadi trending, semua orang membicarakan kayak gitu, apa yang bisa diperbuat? Jadi ini kayaknya ramenya malam ya. Eh, Iya, saya dari juga sempat semalam sampai kaget hari sih. ini. Waktu itu saya cek hashtagnya kan, terus kayak apa sih ini Zara? Karena saya nggak tahu dia siapa gitu. Tapi terus dari hashtag saya cari-cari, oh ternyata muncullah penyebab keramaian itu ya. Sebenarnya satu ya, saya melihat pertama sekali itu sudah ada pelanggaran privasi gitu kan. Yang namanya Instagram story seseorang bukan berarti itu sudah gimana ya? Emang susah ya kita menentukan yang mana nih situasi publik dan situasi privat seseorang gitu kan. Apalagi kalau sudah di media sosial gitu kan. Kita ngerasa ya udah dia kan akun publik juga gitu kan. Tapi kan kita bisa nangkap ya sense of kalau itu adalah momen privat sebenarnya momen mereka berdua gitu kan. Dan ketika kita gimana ya? Saya nggak tahu di Instagram story-nya itu apakah ada share atau enggak, tombol share Insta story-nya atau enggak. Tetapi yang dilakukan oleh orang di Twitter itu adalah mereka melakukan screen recording dan kemudian di-upload ulang ke Instagram, ke Twitter tanpa tentunya tanpa persetujuan dari Zara. Dan ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya pelanggaran privasi di situ kan. Dan ada konteks-konteks yang kemudian ditambahkan di situ gitu. Susahnya di media sosial itu kadang-kadang kita melihat sebuah konten tapi kita tidak tahu konteksnya itu seperti apa dan kita juga urung gitu ya, urung atau jarang sekali melakukan konfirmasi dulu konteksnya itu apa yang terjadi pada saat itu, tapi langsung kita judge, kita bikin konteks sendiri, terus kita judge orang itu dengan konteks yang kita berikan pada mereka gitu kan. Jadi kayak ini kemarin saya lihat begitu kontennya naik, ada yang langsung ngomong, dasar murahan dan segala macam gitu kan. Kita nggak tahu itu konteksnya seperti apa, kenapa dia bisa sharing itu, apakah dia salah pencet, apakah dia salah kirim, tapi kemudian sudah di screen record, disebarkan ke berbagai media, tidak memperhatikan privasinya lagi, kita tidak memperhatikan konsennya si Zara, kita tidak memperhatikan konteks yang dia punya, tapi kita langsung mengklaim hanya dari beberapa detik yang kita saksikan, gitu kan. Nah, itu yang menurut saya berbahaya sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Never engage the kind of content yang sudah punya potensi melanggar privasi orang lain. Saya tahu posisi Zara mungkin adalah public figure, tapi balik lagi, apakah konten itu adalah konten resmi yang memang dia keluarkan atau dia publish untuk konsumsi publik? Tadi kan balik lagi kan, kalau dia bekerja sebagai artis, maka kita tahu posisi dia apa aja nih konten-konten dia yang sebenarnya resmi gitu, yang bisa menjadi konsumsi publik. Sisanya dari itu, kita juga harus lihat lagi konteksnya gitu kan. Jangan kita sembarangan mengambil konten orang beberapa detik, terus kita bikin konteks sendiri, lalu dari konteks kita sendiri itu terjadilah kekerasan yang kita lakukan. Yang malah kemudian, atau mungkin nggak cuma kita lakukan, tapi kita mengajak orang lain untuk melakukan kekerasan itu pada si korban ini. Dan itulah yang saya lihat terjadi pada Zara. First of all, jangan engage kontennya. Yang kedua, report. Karena ini pelanggaran privasi. Sudah. Yang ketiga, gimana ya? Kita mungkin, gue nggak tahu, mungkin ada hobi gibah gitu ya dalam masyarakat kita. Atau mungkin, kalau dulu mungkin gitu ya, karena saya sering nonton TV dulu, jadi kayak di televisi tuh banyak sinetron yang
gosipan ibu-ibu dan segala macam, itu kali yang membangun kalau kita gibah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik gitu. Padahal enggak, tapi itu balik lagi. Kita harus tadi jangan engage, jangan, apalagi kontennya kalau bermuatan pelanggaran privasi, ada kekerasan di situ, udah jangan engage, laporkan. Jangan sampai kita yang menjadi pelaku kekerasan dengan sharing. Itu juga tadi udah disebut sama Mbak Kalis. Itu sih mungkin yang bisa duluan. Karena kalau tadi balik lagi, Kalis juga udah menyebutkan kalau misalnya preventif itu lebih baik daripada mitigasi. Karena kalau udah mitigasi, jejak digital itu udah abadi kan. Yang tadi saya sebutkan, akan susah sekali melakukan mitigasi. Kita tidak, salah satu karakteristik dunia internet adalah we don't have any control over social situation yang terjadi di dunia digital. Sebenarnya di dunia nyata juga demikian sih, tapi di dunia digital lebih masif lagi karena kita kontennya cepat sekali beredar, kita nggak tahu siapa saja yang terekspos dengan konten tersebut gitu. Itu guys. Oke, baik Kak Ellen, terima kasih banyak. Pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya. Sudah tidak sanggup lagi nih, banyak banget pertanyaannya. Wah, hebat teman-teman hari ini tuh memang luar biasa aktif nih membahas, memang yang menarik banget topik siang hari ini. Ini untuk Kak Kalis nih yang terakhir dari siapa nih? Dari Dita Indah. Kalau dari grup kayak yang Mbak Kalis contohin, nah kita mau negur nih, baiknya negur secara chat pribadi aja atau langsung di grup supaya teman-teman atau anggota grup yang lain tuh ikut teredukasi atau ikut tahu gitu. Tapi takutnya yang kita tegur punya banyak backingan di grup, punya banyak teman mungkin ya dia di grup, dan justru katanya kitanya yang malah diserang gitu. Gimana nih Mbak Kalis? Enaknya di Japri atau langsung di grup tapi nanti resikonya kita yang minoritas mungkin jadinya malah ikut diserang gitu. Terserah kamunya, karena setiap orang punya kenyamanan dan ketangguhan yang berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi misalnya, dan tiap grup itu juga punya apa ya, ekosistem vibes yang berbeda-beda gitu. Jadi terserah kamu siap nggak misalnya untuk mengontrol grup itu. Kalau nggak siap ya Japri aja nggak apa-apa gitu. Oke, jadi amannya mendingan Japri aja ya Mbak Kalis ya. Oke, ya itu lebih aman dan juga lebih apa ya, tidak beresiko dihujat massa ya. Tidak beresiko digeruduk sama teman-temannya. Oke, terima kasih Mbak Kalis dan juga Mbak Ellen Kusuma untuk sharingnya pada siang hari ini. Nanti habis ini kita masih bakal dengerin juga nih Kak Putri Katulistiwa yang sudah hadir juga. Halo Kak Putri. Nah, ini misalkan kamu nih, teman-teman udah ngerasa, aduh aku kayaknya nggak enak banget rasanya nih di dada tuh sesek, terus ngerasa aku harus cerita sama seseorang nih. Nah, mungkin kamu harus mendengarkan informasi yang akan disampaikan sama Mbak Putri mengenai layanan konsultasi kesehatan ramah remaja Unala. Silakan Putri. Halo, selamat siang teman-teman. Terima kasih Mbak Kalis, terima kasih Mbak Ellen udah mau share bareng Unala terkait isu tentang kekerasan gender berbasis online. Saya dari tadi ngikutin, dan kalau kita lihat di kolom chat tuh banyak banget pertanyaan yang ternyata kita masih sangat awam banget gitu ya terkait dengan bagaimana kita tidak berkontribusi atau kita tidak menjadi pelaku atau tidak menjadi korban di dalam konteks dunia digital yang kaitannya dengan misalnya isu-isu tentang kekerasan gitu. Nah, itu sangat menarik, dan kalau kemudian tadi di akhir pertanyaan kemudian sempat disinggung satu kasus yang tadi malam mungkin jadi trending gitu ya. Nah, itu juga tadi malam aku juga termasuk yang kayak Kak Ellen. Aku juga apa ya gitu, terus aku juga cari info, terus aku waduh ini nih akan sangat merugikan sekali bagi mungkin orang nggak sengaja terupload segala macam, tapi ini akan sangat merugikan. Dan kalau misalnya dan kita semua tuh bisa jadi korban yang sama, misalnya nih ya, beberapa kali kalau di grup WA, bahkan aku tuh beberapa kali suka
kepencet terus ngirim ke grup yang di situ. Untungnya juga nggak lagi ngomongin siapa gitu. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang kadangkala kita secara nggak sengaja kita lakukan atau kemudian memang sengaja dilakukan. Nah, atau misalnya juga beberapa kali mungkin teman-teman kebanyakan grup terus harusnya ini di-share di grup mana tapi ternyata malah masuk di grup mana tanpa disadari segala macam. Itu juga mungkin ada kejadian yang hal-hal serupa yang sama. Atau di beberapa grup sangat seksis gitu ya. Misalnya sering banget aku nggak ada satu grup pun yang nggak pernah ngirim foto-foto yang misalnya foto perempuan, foto meme-meme tertentu yang menurutku itu pelecehan banget gitu. Kalau tadi Mbak Kalis bilang tentang kuat-kuatan aja, kan mental orang tuh ya beda-beda. Kamu mau langsung di situ atau kamu japri segala macam. Kayaknya semua orang tuh menghadapi situasi yang sama semua. Kita diundang di grup kadang-kala nggak izin. Kadang-kala tuh nggak izin, tiba-tiba kita udah masuk aja gitu. Kemudian ketika nanti kita leave grup, kita dirasani atau dikuncingin gitu. Padahal sebenarnya itu hak-hak kita juga, karena kita ngerasa nggak nyaman dan kita ngerasa grup ini nggak punya manfaat apapun gitu. Nah, jadi teman-teman sebetulnya kenapa Unala juga sampai concern ke isu itu, karena itu sangat dekat banget dengan teman-teman remaja, dan situasi kita di pandemi ini semakin lebih dekat lagi. Kalau dulu kita hanya deket-deket aja dengan digital, sekarang kita tuh kayak pacaran akhirnya, karena dari bangun sampai mau tidur sampai bangun lagi tuh pertama kali yang kita lihat itu adalah sosial media, dan semua pembelajaran berubah ke digital. Maka ada baiknya kita mulai belajar dengan detail tentang isu ini, termasuk kemarin kita juga belajar tentang bullying, cyberbullying, kemudian ini KBGO, kemudian besok kita juga belajar juga tentang grooming, tentang ghosting, dan nggak ada kemungkinan juga itu terjadi di dunia digital gitu. Nah, Unala sendiri sebetulnya teman-teman, kalau tadi disebutkan oleh Gadis, teman-teman boleh konsultasi. Iya, jadi Unala saat ini bekerja sama dengan dokter dan bidan swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, melakukan kegiatan edukasi dan penyediaan layanan untuk konsultasi kesehatan reproduksi. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang isu-isu kekerasan, itu salah satunya masuk di dalam konteks kesehatan reproduksi remaja. Kalau kita mau ngomongin kesehatan reproduksi remaja, yang sehat tuh yang kayak gimana? Yang sehat yang bebas dari penyakit, bebas dari tekanan sosial, bebas dari psikisnya harus sehat, fisiknya sehat, kemudian ekonominya juga sehat gitu. Jadi kalau ngomongin cash pro, yang sehat itu semuanya harus sehat, nggak cuma ngomongin fisiknya aja. Nah, jadi Unala ini edukasi yang kami lakukan itu sebetulnya punya tujuan untuk membentuk sebuah pasar remaja dengan kesadaran atau dengan pengetahuan yang bagus tentang kesehatan reproduksi, tentang tubuh, tentang konsep diri, tentang membangun sebuah relasi, termasuk juga isu-isu tentang bagaimana kita tidak melakukan kekerasan kepada orang lain. Nah, pasar yang kami bentuk maksud dengan pengetahuan ini, dengan harapan teman-teman dengan pengetahuan yang bagus akan melahirkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab. Kalau pengetahuannya itu benar, pengetahuan yang dipunyai itu valid, maka dia akan berdampak pada sikap dan perilaku yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak bilang perilaku dan sikap yang baik, karena baik itu relatif. Di beberapa orang ini baik, di beberapa orang yang lain, oh itu nggak baik, tapi bertanggung jawab. Jadi semua yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil, poinnya paling penting adalah bertanggung jawab. Nah, layanan Unala ini menganut model youth friendly services. Jadi salah satunya adalah dokter, bidan, admin, itu ramah ke remaja. Salah satunya tadi pagi kita ada pertemuan admin mitra Unala. Adminnya, jadi kalau teman-teman ke dokter biasanya ada admin yang catat-catat dulu di depan gitu. Nah itu bahkan kita pastikan dia ramah, karena dulu kita menemukan dokternya udah oke, ramah, tapi adminnya jutek. Nah, itu juga mempengaruhi orang mau datang lagi atau enggak gitu. Nah, maka dari itu
kita mencoba menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman remaja. Kalian bisa akses layanan itu, termasuk misalnya teman-teman jadi korban KBGO gitu ya. Kamu bisa konsultasi dan nanti kita bisa bantu untuk melakukan rujukan ke lembaga mana kasusmu itu bisa ditangani. Nah, ini adalah paket layanan dan ini gratis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini tuh gratis buat kalian remaja usia 15-24 tahun. Nah, ini adalah materi-materi edukasi yang kalian bisa dapetin dan ini akan kita lakukan, kita bagikan ke teman-teman semua. Salah satunya kalau kita tadi bicara tentang KBGO, itu bisa masuk di isu tentang kekerasan. Jadi bisa masuk isu kekerasan, bisa juga masuk dengan hubungan dengan orang lain. Kenapa sih orang senang menjadikan orang lain sebagai subjek kekerasan? Objek kekerasan. Kenapa sih orang senang banget bikin meme-meme, nyolong foto kita, bikin meme, dibagi, terus mereka bisa ketawa tanpa mereka memperhatikan gimana ya perasaan kita ngelihat foto kita dipakai untuk lucu-lucuan gitu. Nah, itu ada kaitannya dengan bagaimana hubungan dengan orang lain dan bagaimana kita membangun sebuah konsep diri yang kuat. Misalnya nih, kalau orang memandang Mbak Kalis, aku persepsi gue ya, aku memandang Mbak Kalis satu ngegas, ya nggak? Nah, itu konsep diri, menurutku itu adalah personal branding yang dia bangun. Menurutku ya, personal branding, entah ternyata benar atau ternyata memang dari sananya ngegas gitu. Ngegas gitu nggak Mbak? Dari sananya emang ngegas ya? Tapi paling tidak persepsiku ketika pertama kali ketemu Mbak Kalis, entah udah ketemu langsung atau belum, oh ini adalah orang yang punya ideologi kuat. Itu bisa tercapture dari dari bagaimana dia mempertahankan opini dia, kedua bagaimana tulisan-tulisannya dia, bagaimana kemudian dia mencoba mengangkat memframing berita berdasarkan ideologinya dia, gitu. Itu jadi ketika konsep diri kita kuat, maka kita akan ketemu orang tuh akan kenal kamu. Misalnya misal kemarin kita diskusi sama Kak Nufi tentang beauty apa privilege. Gila nggak? Beauty privilege. Bagaimana dengan orang beauty privilege? Nah, apakah orang yang dikenal itu harus dengan kecantikan? Oh, ternyata enggak. Yang paling penting adalah kamu punya konsep diri yang kuat, maka orang akan mengenal kamu. Gitu. Saya kalau lihat Mbak Kalis di jalan gitu ya, saya akan langsung tahu oh itu Mbak Kalis. Ada banyak karena dia punya sesuatu yang beda gitu. Nah, itu kalau misalnya kita punya konsep diri yang kuat, maka itu akan bikin kita menjauhkan kita dari relasi-relasi yang toksik, kemudian juga dari relasi-relasi yang, saya juga nggak mau ikut campur urusan orang, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ini aktivitas kita yang teman-teman bisa ikuti, ini sebelum COVID, tapi setelah COVID ya akhirnya kita membuka kelas-kelas seperti live Instagram, podcast, kemudian diskusi via Zoom seperti hari ini gitu. Nah, karena menurut saya dan menurut teman-teman Unala, ini adalah bagian tanggung jawab Unala, yang walaupun nggak bisa menyasar semua remaja, tapi paling tidak ada remaja yang memang kalau memang ini membutuhkan isu-isu ini, ya itu bagian dari tanggung jawab kita untuk melakukan edukasi. Termasuk misalnya saya sangat yakin Mbak Kalis, Mbak Ellen di dalam postingan-postingannya itu juga punya tujuan yang mulia, gitu, tujuan yang sama. Salah satunya adalah melakukan edukasi, mereduksi stigma, melakukan gerakan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, misalnya gitu. Jadi pesan-pesan itu bisa menjadi tanggung jawab pribadi untuk kita sadar soal itu dan kita pengen orang lain juga tidak melakukan kekerasan, maka kita lakukan itu. Nah, sama dengan Unala. Jadi walaupun masa pandemi, ketika semua misalnya, kita susah nih berubah, biasanya ketemu langsung, tiba-tiba dipaksa online, nggak apa-apa, kita coba. Nah, ini adalah informasi-informasi yang teman-teman bisa dapetin, ini kaitannya sama COVID ya, karena kita tetap aja menyelipkan isu COVID di dalam konteks
edukasi Unala. Walaupun kita tahu banyak informasi tentang COVID-19. Tapi problemnya adalah bagaimana berita-berita itu valid. Nah, salah satunya adalah ketika kita akan membuat sebuah postingan, kita harus satu menyertakan sumber yang valid, atau misalnya postingan kita itu berasal dari artikel atau website siapa yang memang benar-benar valid. Misalnya Unala memilih untuk misalnya menggunakan sumber dari Kemenkes, dari Dinas Kesehatan, dari WHO gitu. Karena konsennya di isu kesehatan, dan menurut kita ya website-website ini adalah website-website yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah satu contoh bagaimana kita memaparkan sebuah data, memaparkan sebuah informasi, tapi kemudian dengan sumber yang valid. Nah, ini sosial media Unala, teman-teman, silahkan posting. Silakan follow, dan nanti akan ada banyak informasi yang kalian bisa ikuti kegiatannya secara gratis. Kemudian teman-teman boleh juga konsultasi ke lewat hotline Unala di 081125555390. Nah, selain konsultasi lewat hotline, lewat DM Instagram, DM Twitter, kemudian DM ke Facebook, kalian juga bisa kalau punya kebutuhan langsung ketemu sama dokter gitu atau bidan, bisa konsultasi lewat Google Meet. Jadi nanti kita bisa ketemu seperti ini, tapi ruangnya hanya teman klien kalian sama dokter aja. Nanti dari Unala langsung lead group gitu dari Google Meet. Jadi itu benar-benar ruang privasi seperti halnya kalau kalian datang ke dokter, kalian ketemu langsung sama dokter. Boleh banget. Bayar nggak, Kak? Nggak, itu gratis. Jadi silakan akses. Boleh nggak lebih dari satu? Boleh banget. Oke, ini data aja bagaimana situasi berapa remaja yang kita jangkau, berapa klien yang datang. Nah, itu semua terdokumentasi karena kita ingin melihat sebetulnya di situasi pandemi dan sebelum pandemi ada perbedaan nggak, ada perubahan nggak, isu yang mereka konsultasikan berubah atau enggak. Maka kalau ada dugaan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga naik pada saat pandemi, bisa jadi karena untuk yang datang konsultasi ke kita itu banyak banget yang konsultasi isu toxic relationship with parents itu naik. With parents, dan dikhususkan ke ibu. Jadi toxic relationship, jadi hubungannya makin buruk sama ibunya gara-gara pandemi gitu. Karena tiap hari ketemu, dan apalagi kalau di dalamnya masih ada bapaknya dan ada saudara laki-laki, mereka yang perempuan-perempuan merasa nggak adil diperlakukan. Kenapa saudara laki-lakiku nggak punya beban yang berat kayak dia, yang dia terima gitu. Nah itu kita capture di dalam data-data kami. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita teman-teman, dan silahkan diikutin dan gratis dengan menghadirkan banyak narasumber, dan kalian punya hak buat ngusulin tema-tema apa yang kita bisa angkat dan juga narasumbernya siapa. Jadi sebetulnya perkenalan saya pertama kali sama Mbak Kalis ya. Pertama kali saya ketemu sama Mbak Kalis itu karena Unala dapat pesan di WA untuk menghadirkan narasumber namanya Kalis Mardiasih. Saya searching dong awalnya. Siapa dia sih? Guys, saya searching gitu. Ketemulah, dan saya baca Instagramnya segala macam, dan menurut saya oh iya ini tepat, dan dia konsen di isu perempuan, dia konsen di isu sosial media, ini tepat gitu. Nah itu satu. Kemudian pertemuan saya dengan SafeNet ya, sama gitu. Saya sering lihat beberapa kali SafeNet ikut ngisi di beberapa kelas, kemudian saya juga kepo-kepoin Instagramnya, lihat gitu. Kemudian ada setiap kita sesi berlangsung, kita pasti akan ngasih evaluasi teman-teman, dan nanti di sesi evaluasi itu ada teman-teman pengen ada isu apa lagi, kemudian narasumbernya siapa gitu. Nah, dari sekian tema, sekian narasumber kita kumpulin, kemudian kita realisasikan pelan-pelan. Nah, itu jadi ketemunya itu suka yang ketemu yang bisa aja kita nggak pernah ketemu. Bahkan waktu kita beberapa kali ngadain acara kolaborasi dengan Nufi Wardana misalnya, itu sama sekali kita belum pernah ketemu, tapi udah bolak-balik, dan saya baru ketemu sama dia itu 1 kali. Kenapa kita bisa langsung klik gitu?
Karena isu yang kita perjuangkan itu sama. Karena itu, maka teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman mengalami situasi yang buruk gitu ya. Kalian akan punya banyak teman, Anda punya banyak support system yang bisa support kalian. Nah itu harapannya di situ. Nah terakhir, di Unala teman-teman kita nggak punya bantuan hukum. Unala nggak punya bantuan hukum, tapi yang Unala punya adalah membangun sebuah relasi dengan lembaga-lembaga yang konsen di isu hukum, di isu psikologi, dan di isu misalnya rujukan-rujukan untuk kasus-kasus tertentu. Nah, di masa pandemi ini kita sedang dampingi 3 kasus. 2-3 kasus, yang itu kasusnya adalah kekerasan seksual yang diterima oleh anak dari orang dewasa. Nah, apa yang kita lakukan? Kita merujuk kasusnya ke lembaga P2TP2A. Karena di 5 kabupaten ada lembaga P2TP2A. Kalau teman-teman ini ada pesertanya dari luar DIY, dia di masing-masing daerah tuh ada. Jadi lembaga untuk perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, jadi ini adalah manajemen kasus yang kita coba lakukan untuk memenuhi hak dari korban atau hak dari penyintas. Kita memang nggak punya bantuan hukum, yang kita punya kemitraan dengan dokter dan bidan yang sudah dilatih untuk merespon kalau misalnya ada teman-teman datang dengan kasus-kasus yang spesifik seperti ini, apa yang harus mereka lakukan, itu iya. Tapi pendampingan hukumnya kami akan berkoordinasi dengan atau merujuk kasusnya kepada lembaga-lembaga yang konsen di bidang hukum. Oke, yang terakhir. Yang terakhir pesannya adalah setiap remaja berhak sehat. Yuk mulai peduli sama kesehatanmu, nggak perlu tunggu sakit buat datang ke dokter. Sebetulnya nggak cuma soal sakit, tapi kalau teman-teman punya kebutuhan informasi, kebutuhan pertanyaan, nggak perlu nunggu kejadian dulu. Kalau tadi sempat Kak Ellen bilang susah merecovery, lebih susah recovery dibandingkan dengan sebelumnya itu tadi mitigasi. Jadi sebenarnya lebih susah ketika sudah ada kejadian terus kita baru datang dibandingkan dengan misalnya sebelum ada kejadian tuh kita udah aku punya keluhan, kok aku menstruasinya 2 bulan sekali ya, kok aku menstruasinya sebulan kok bisa 2 kali ya gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu lebih baik ditanyakan di awal daripada ternyata itu dibiarkan menahun terus tiba-tiba kok sakit banget, terus tiba-tiba ada diagnosa tertentu yang itu di luar ekspektasi kita. Mungkin itu dari saya Kak Gadis. Mbak Kalis, makasih udah tiap hari direpotin sama Unala dan seneng direpotin. I love you. Aku seneng kalau siang, karena kalau siang dia udah oke banget nih, udah standby di situ gitu. Tapi kalau pagi, Aku pernah kalian dibangunin Mbak Putri jam 8 kurang 5. Padahal kelasnya jam 8, coba bayangin. Jam 8, jadi aku cuci muka. Tuh coba bayangin. Jadi kalau siang gini dia pasti udah ngisi beberapa kelas gitu ya. Makasih juga ya Mbak Ellen udah sering direpotin sama Unala dan nanti akan sering direpotin sama Unala. Thank you banget. Siap. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih juga. Ya, terima kasih Kak Putri, Kak Ellen, dan juga Kak Kalis. Siang hari ini udah sharing banyak banget, dan aku mau ngerekap sedikit aja nih untuk reminder kita hari ini. Tuh, kalau bisa sih dipisahkan akun privasi dengan akun publik. Yang paling penting adalah pastikan password kamu dan jaga kerahasiaannya. Benar kata Kak Ellen tadi, dicek udah two-factor authentication atau belum gitu ya. Kalau misalkan kayak Instagram kan ada two-factor tuh, kalau bisa diaktifkan supaya nggak mudah diretas gitu. Dan yang paling penting lagi itu bijaksana dengan penggunaan aplikasi pihak ketiga yang kadang-kadang tuh meminta persetujuan untuk menggunakan kayak yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, kayak tadi aplikasi buat foto tapi dia minta
mikrofon, minta buka galeri gitu. Kalau misalkan itu ada sesuatu yang menurut kamu itu nggak benar atau nggak pas, mendingan nggak usah aja cari aplikasi yang lain ya. Dan yang penting juga nggak perlu engage dengan konten-konten KBGO. Kalau sekarang lagi ada yang rame di Twitter, ya udah didiemin aja, nggak perlu kita ikut engage sama mereka ya. Kasihan juga tahu kalau dibully kan. Dan jangan sampai jadi pelaku dan jangan mudah terpancing. Be safe ya di internet, yang aman-aman aja dan nggak perlu kita menjadi pelaku KBGO. Dan terima kasih Kak Anggita Sari, saya kembalikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Kak Gadis yang sudah membantu Unala gitu ya, memoderatori kegiatan Unala Talk Season 6 ini. Nah, terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita, ada Kak Kalis. Terima kasih Kak Kalis. Terus kemudian terima kasih juga kepada Kak Ellen. Makasih ya Kak, sharingnya sangat oke. Dan juga terima kasih kepada Kak Putri Katulistiwa. Nah, teman-teman, Anggita udah ngirimin link evaluasi yang udah kirimin di kolom chat, silakan untuk diisikan link evaluasinya. Kemudian aku juga mau umumin untuk 5 orang yang beruntung mendapatkan cerdas dari Unala. Silakan untuk menghubungi customer line Unala ataupun bisa DM ke sosial medianya Unala ya. Nah, aku pengen bagiin info nih ke teman-teman. Sorry, sebentar. Aku pengen bagiin info ke teman-teman ini terkait kegiatan yang akan diadakan Unala pada hari Jumat dan juga hari Minggu besok. Senin maksud aku. Oke, sorry. Aku share screen sebentar. Nah, teman-teman, besok di hari Jumat, Unala akan mengadakan kegiatan diskusi via online, via Zoom juga, jam 1, dengan tema Aku Ogah di Ghosting, yuk ngobrol gitu. Jadi untuk teman-teman yang kepo, ghosting itu apa ya, terus atau yang sudah menjadi korban atau pelaku ghosting gitu, nah kita diskusi bareng yuk, biar kita tahu nih pengertian ghosting itu apa, terus tips-tips biar nggak di ghosting, tips-tips biar nggak jadi pelaku ghosting gitu. Yuk kita ngobrol bareng Kak Visa Sasmawati, aktivis remaja, dan juga ada Kak Dita Anindita, SPSI, konselor pengembangan diri dan manajer branding dan sosial medianya Wiloka Workshop. Kemudian ketemu lagi juga penyintas ghosting profesional. Siapa? Visa ya? Aduh, Mbak Kalis nih ya, aduh. Terus kegiatan ini jam 1 siang ya, teman-teman, dimoderatori oleh Kak Firman Adiputra, MC dan juga penyiar. Kak Kalis kalau pengen ikut diskusi, boleh loh Kak. Nanti kita sharing gitu. Kemudian di hari Seninnya, kita mau diskusi temanya grooming nih, modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Nah, kegiatan ini akan dimoderatori oleh Kak Firman Adiputra juga. Kemudian yang akan menjadi narasumber adalah Kak Anindya Vivi, Co-Direktur Holabek Jakarta. Kemudian ada Kak Anastasia Sukiratnasari, SH, MH. Kak Kiki ini lawyer dan juga aktivis perempuan. Kemudian ada Kak Putri Katulistiwa, SRH Officer Unala. Nah, kegiatan ini hari Senin ya, jam 3 sore. Nah, teman-teman untuk yang pengen join di kegiatan Unala bisa registrasi di link yang sudah tertera di poster. Gitu ya. Nah, teman-teman kalau tertinggal infonya, tadi Anggita kecepatan ngomongnya, teman-teman boleh tuh kepo-kepo di sosial medianya Unala. Nah, di sana juga sudah tertera link registrasi di caption gitu. Jadi teman-teman tinggal klik, udah deh nanti join deh, udah registrasi nanti join di grup WA gitu. Terus teman-teman nanti akan dibagikan link untuk diskusinya gitu teman-teman. Itu informasi untuk kegiatan Unala, kegiatan yang akan diadakan Unala pada hari Jumat dan juga Senin minggu depan ya. Teman-teman bisa join karena kegiatan ini gratis gitu.
Nah, aku ingetin lagi ke teman-teman, untuk teman-teman peserta, sudahkah teman-teman mengisi link daftar hadirin juga link evaluasi? Karena kita sudah menginjak di penghujung acara kegiatan Unala Talk. Nah, biasanya kita menutup sesi dengan foto bersama. Jadi teman-teman, mohon untuk membuka videonya, kita mau foto bareng secara virtual. Untuk yang tidak berkenan untuk foto bareng, nggak apa-apa. Iya, masih ada yang siap-siap, masih ada yang benerin jilbab, oke. Yang kita tunggu ya. Mbak Kali sudah siap ya? Mbak, oh gitu. Gayanya pakai gaya andalan Una dong, Mbak. Iya, betul sekali. Oke, kita tunggu teman-teman yang lainnya dulu. Ya, Kak Visa masih ini ya. Masih benerin jilbab, oke. Masih di ghosting. Aduh, kasihan banget ya. Enggak dong. Enggak gitu dong, Kak Kalis. Udah merdeka kok. Iya. Udah siap semua untuk foto bareng? Oke, kita bisa pakai gaya andalan Unala, gayanya gini, U, ya, untuk huruf U ya, Unala artinya. Kita foto bareng. Wih, ada yang pakai maskernya Unala, lucu banget. Kak Farida Amelia tuh. Ini lucu banget masker Unala ya, keren. Oke, kita capture ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi teman-teman bisa pakai gaya bebas, gaya andalan teman-teman kalau lagi selfie, kalau lagi foto bareng pacar, foto bareng gebetan, foto bareng siapa, boleh deh teman-teman pakai gaya andalan teman-teman. Oh yes, Kak Kalis sudah memakai gaya andalannya. Aku juga mau pakai gaya andalanku. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman yang sudah antusias mengikuti kegiatan Unala Talk kali ini ya. Semoga teman-teman nggak kapok ikut kegiatan Unala dan juga semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Kak Gadis yang sudah membantu menjadi moderator pada kegiatan siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada ketiga narasumber, Kak Kalis, Kak Ellen, juga Kak Putri yang sudah sharing dengan kita, para peserta, para remaja Indonesia, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Anggita undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata, gitu ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah teman-teman.